Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar dua bek andalan Persija dipanggil Timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah merilis daftar 27 pemain Timnas untuk pertandingan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada bulan depan. Dua tembok belakang Persija Jakarta, Rizky Ridho dan Jordi Amat ikut masuk ke dalam daftar tersebut. Pelatih Mauricio Souza menilai pemanggilan itu merupakan hal yang wajar, mengingat mereka telah memperlihatkan performa bagus di tim Macan Kemayoran. Ridho dan Amat selama ini memang menjadi langganan di timnas senior. Ridho rutin menjadi starter di sektor pertahanan, namun tidak dengan Jordi Amat. Bek berusia 33 tahun itu hanya menjadi pemanas bangku cadangan. Persib wajib waspadai Bruno Tabarao, akui target juara. Pemain baru Persija Jakarta, Bruno Tabarao, mengaku tak ada masalah dalam proses adaptasi yang ia lalui bersama Macan Kemayoran. Seperti yang diketahui, Bruno Tabarao menjadi pemain asing terakhir yang didatangkan Persija Jakarta di musim 2025-2026 ini. Bruno Tabarao secara tegas menjelaskan bahwa target utamanya adalah meraih gelar juara BRI Super League musim ini. Hal itu tentu bisa menjadi peringatan serius bagi para rival Persija Jakarta dalam perburuan juara seperti Persib Bandung hingga Dewa United. Masih jadi pengangguran, Tom Haye jadi rebutan Persib dan Bangkok United. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, sampai sekarang masih berstatus tanpa klub alias pengangguran. Terakhir kali Tom Haye tercatat sebagai pemain dari Almere City yang berkompetisi di Eredivisie dan kini klub tersebut terdegradasi ke Eerste Divisie. Kontrak Tom Haye dengan Almere City berlangsung hingga 30 Juni 2025 sehingga secara resmi ia menganggur per 1 Juli 2025. Meski begitu, bukan berarti sama sekali tidak ada klub yang ingin mendatangkan tanda tangan dari pemain timnas Indonesia itu. Dikabarkan bahwa ada beberapa klub yang meminatinya, termasuk dua klub dari Asia Tenggara dan salah satunya dari Indonesia yakni Persib Bandung. Selain Maung Bandung, klub Asia Tenggara lain yang tertarik untuk mendatangkan Haye adalah Bangkok United, tim yang saat ini dibela Pratama Arhan. Bagi Persib, kedatangan Haye bisa menjadi keuntungan berlipat ganda. Pasalnya, meski ia berstatus sebagai pemain lokal, tetapi memiliki kualitas setara pemain asing. Apalagi gelandang 30 tahun tersebut sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak berkarir di Eropa, terutama di Belanda dengan sejumlah klub yang pernah dibelanya. Bek Persib Frans Putros dipanggil timnas Irak. Kabar baik datang untuk Persib Bandung. Bek asing mereka Frans Putros resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Irak. Pemanggilan ini diumumkan langsung oleh Iraqi Football Association melalui surat resmi yang diterima manajemen Persib. Pemain berusia 30 tahun tersebut dijadwalkan bergabung bersama skuad Irak mulai 31 Agustus hingga 9 September 2025. Tak hanya untuk pemusatan latihan saja, Putros juga akan memperkuat Irak di ajang Kings Cup 2025 yang digelar di Kanchanburi, Thailand. Turnamen ini menjadi salah satu momentum penting bagi Irak untuk mematangkan persiapan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak berada di grup B bersama Indonesia dan Arab Saudi. Artinya, bukan tak mungkin Putros kembali berhadapan dengan skuad timnas Indonesia nantinya. Rekor buruk Persebaya selalu kalah lawan Bali United 3 musim. Persebaya Surabaya bakal menjamu Bali United memasuki pekan ketiga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pada Sabtu 23 Agustus malam, ada bayang-bayang rekor buruk yang menghantui Persebaya. Sejak era Liga 1, kedua tim tercatat berjumpa sebanyak 13 kali mulai 2018 di semua ajang. Hasilnya Persebaya cuma menang 4 kali berbanding Bali United yang sukses memenangi 8 diantaranya. Jika melihat hasil terkini, perolehan Persebaya masih makin mengenaskan. Bali United selalu sukses menundukkan baju hijau dalam 7 pertemuan terakhir sejak 2022 atau 3 musim terakhir, baik di Liga 1 maupun Piala Presiden. Bahkan total Bali United mampu mencetak 16 gol dalam jumlah 7 pertemuan itu saja melawan Persebaya. Tak peduli di kandang maupun tandang, Serdadu Tridatu selalu tampil terengginas hingga meremukan baju hijau.
Persebaya lupa caranya menang di Stadion GBT, bonek males nonton. Green Force terakhir kali meraih kemenangan di Surabaya terjadi 124 hari yang lalu, tepatnya pada 20 April 2025 ketika mengalahkan Madura United dengan skor tipis 1-0. Sejak saat itu, Persebaya Surabaya gagal meraih poin penuh dalam 3 laga kandang terakhir di ajang resmi. Kondisi ini jelas membuat para pendukung mereka cemas karena laga kontra Bali United menjadi ujian berat untuk memutus tren negatif tersebut. Gelora Bung Tomo yang biasanya menjadi neraka bagi lawan justru belum bisa menghadirkan kemenangan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil negatif itu kini berdampak ke animo penonton di GBT. Banyak bonek yang mengaku malas datang ke stadion dan memilih menonton di layar kaca saja. Arema FC optimis raih 3 poin di kandang. Arema FC akan menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC dalam lanjutan kompetisi BRI Super League di Stadion Kanjuruhan pada Jumat 22 Agustus sore. Bermain di kandang sendiri, Singoedan optimis mampu mengamankan 3 poin penuh. Pelatih Arema FC Marco Santos mengakui timnya menghadapi tantangan berat dengan absennya beberapa pemain kunci, termasuk bek utama mereka Yan Mota yang terkena sanksi kartu merah. Meski demikian, ia tetap yakin tim bisa tampil maksimal. Arema FC juga harus kehilangan 4 pemain U23 yang dipanggil ke timnas. Namun Marco Santos menegaskan strategi antisipasi sudah disiapkan untuk menghadapi Bayangkara FC di sektor sayap nantinya. PSIM kenalkan pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam. PSIM Yogyakarta mengumumkan Doni Warmerdam sebagai rekrutan baru pada jendela transfer BRI Super League. Gelandang asal Belanda itu menjadi pemain asing ke-10 yang dimiliki Laskar Mataram. Semangat para penggemar di sini sangat menyenangkan untuk dilihat. Kota Yogyakarta juga terlihat indah saat saya melihatnya di internet. Itu membuat saya tertarik, kata Doni. Gelandang bertahan berusia 23 tahun tersebut tiba di Yogyakarta pada Sabtu 16 Agustus pagi dan sore harinya langsung menonton laga kandang PSIM versus Arema FC di Stadion Sultan Agung Bantul. Gelandang kelahiran 2 Januari 2002 berharap bisa berkontribusi buat PSIM dalam menghadapi persaingan ketat di kasta teratas Liga Indonesia. Ivar Jenner dan Rafael Strijk tak dipanggil ke timnas. Pelatih Patrick Kluivert telah memilih 27 pemain untuk mengikuti 2 pertandingan uji coba yang akan datang. Skuad Garuda dijadwalkan untuk bertanding melawan Kuwait pada tanggal 5 September dan Lebanon pada 8 September. Bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ada beberapa nama yang mengejutkan karena tidak masuk dalam daftar pemain yang dirilis. Setelah Martin Paes dan Ole Romeni terpaksa absen akibat cedera, kini 2 pemain kunci lainnya, Rafael Strijk dan Ivar Jenner, juga tidak masuk skuad timnas Indonesia. Sampai saat ini PSSI belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan absennya kedua pemain tersebut, yang tentunya menjadi perhatian bagi para penggemar dan analisis sepak bola Indonesia. Mark Klok dan Beckham Putra dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda memberikan apresiasi terhadap pemanggilan 2 pemain andalannya Mark Klok dan Beckham Putra ke timnas Indonesia untuk persiapan laga FIFA Matchday lawan Kuwait dan Lebanon. Menurut Bojan, hal tersebut merupakan buah dari kerja keras kedua pemain tersebut dalam beberapa laga terakhir. Pelatih asal Kroasia itu mengaku senang karena usaha dan kontribusi keduanya akhirnya mendapatkan pengakuan hingga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia meski hanya laga FIFA Matchday. Pemanggilan ke timnas Indonesia tentu spesial, terutama bagi Mark Klok. Pemain naturalisasi ini sudah lama sekali tak dipanggil ke timnas Indonesia. Highlight BRI Super League dan klasemen sementara. Arema FC melawan Bayangkara FC di Stadion Kanjuruhan Malang. Sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol Farid Sadat, Arema FC berhasil comeback di menit-menit akhir lewat penalti dari Darberto. Sementara di pertandingan lain, Semen Padang ditahan imbang 1-1 oleh PSM Makassar. Ini merupakan hasil imbang ketiga berturut-turut bagi PSM Makassar.
Sementara itu, Dewa United berhasil menang meyakinkan atas tamunya Persik Kediri. Taisei Marukawa, Alexis Mesidoro, dan Alex Martins jadi bintang di pertandingan ini. Dan berikut klasemen sementara. Arema merebut puncak klasemen dari Persija Jakarta yang belum main nih. Di peringkat ketiga ada Borneo FC yang poinnya sama dengan Persija, dan nomor 4 ada Malut United. Persib masih ada di nomor 8 nih. Sementara Dewa United yang berhasil menang tadi sekarang naik ke peringkat ke-12 dengan 3 poin. Dan Persik Kediri yang kalah terjerembab di zona degradasi dengan 1 poin aja sama dengan Bayangkara FC.